Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi saudaraku sekalian. Dimanapun saudara beribadah hari ini, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, perkenalkan, nama saya Elizabeth J. Salat. Kembali saya hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara tidak asing lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Ada sukacita, saudara? Amin. Tetap selalu bersukacita ya. Meskipun di sekeliling kita membuat kita kadangkala ada ketakutan, ada kekhawatiran, sulit untuk kita tersenyum ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan tentunya berbeda. Punya sesuatu yang unik. Nah, ini keunikan yang Tuhan berikan. Perbedaan antara anak Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Karena apa? Tuhan kita sumber sukacita itu, saudara ya. Saya berharap saudara tetap sehat, semangat ya. Ibadah kita tidak terhalang oleh situasi kondisi apapun. Harus tetap dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga saudara-saudara kita yang lain juga boleh melihat Yesus di dalam hidup kita itu hebat dan dahsyat. Siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan dan diberkati, katakan bersama saya, haleluya. Ya, oke. Saudaraku, hari ini saya mengajak untuk kita semua selalu mengucap syukur. Ya. Aduh, susah sekali rasanya untuk mengucap syukur. Apalagi kalau saat ini kita lagi tongpes, kantongnya kempes. Nggak punya uang, dang hadong hepeng. Ya, nggak ada cien. Lagi bokeh. Gimana sih kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Ucapan syukur yang semacam apa? Ya, kita harus mengucap syukur standar keinginan Tuhan, saudara. Bukan standar dunia. Kalau standar dunia bisa saja hari ini saudara diberkati, saudara boleh mengucap syukur dan berkata, yuk gue traktir lo. Ayo yuk kita makan di sana yang enak-enak. Ayo yuk kita jalan-jalan bareng, kita belanja ke mall. Saudara mengucap syukur karena saudara diberkati. Tetapi ucapan syukur yang standar Tuhan, ucapan syukur tidak terbatas oleh situasi kondisi apapun. Meskipun saudara lagi bokeh, ya, pujian rohani Betawi saya katakan, biar bokeh kagak punya ape-ape, artinya seneng, itu baru luar biasa. Itu standar Tuhan, saudara ya. Jadi kita nggak heran. Kalau kita heran kepada Tuhan itu biasa. Karena Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib, kita heran. Kita ditolong Tuhan, kita heran. Tetapi sekali-sekali dong, mau ya saudara membuat Tuhan heran. Ya. Seperti pujian tadi katakan, kalau harta lagi melimpe-limpe, lagi melimpah-limpah harta, artinya seneng, itu sih biasa orang dunia bisa lakukan. Kalau bokeh kagak punya ape-ape. Tuh, kok lagi bokeh, kalau lagi melarat, kalau saudara lagi diproses Tuhan, jatuh, bangkrut, apakah saudara tetap bisa bersukacita? Tetap mengucap syukur? Padahal firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah terus di dalam Tuhan. Ayo, mungkin saudara nggak bisa. Tapi ada satu oknum yang sanggup menolong saudara, yaitu Roh Kudus
yang akan memampukan saudara untuk dapat bersuka cita, untuk dapat mengucap syukur. Karena apa saudaraku? Nah, ini saya mau kasih tahu rahasianya hari ini ya. Mari saudara, saya mengajak untuk saudara buka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, suatu ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, dan itu seringkali kita naikkan lewat puji-pujian, ya, lewat ucapan doa kita, ya, mungkin juga lewat saudara sering dikirimin WA berupa gambar dan mengatakan ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Nah, hari ini saya mau menguatkan saudaraku sekalian melalui firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, maupun hal yang enak maupun tidak enak. Pada saat saudara diproses, miskin, melarat, rat, gak punya apa-apa, saudara dituntut, diminta Tuhan untuk mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah, bukan berarti belum, tetapi di sini dikatakan sudah. Karena kita sudah diselamatkan dan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan? Sorga. Saudara, bumi bisa bergoncang, ya, bergelora, situasi kondisi dapat berubah. Tetapi kondisi sorgawi tidak dapat digoncangkan oleh situasi apapun. Untuk itu saudara harus mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Saudara bersuka cita, saudara diselamatkan? Nggak ada ini Pak selamat di sini bisa menyelamatkan saudara. Nggak ada saudara. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah bukti kasih sayang Yesus peduli dengan kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah menerima kerajaan yang tidak digoncangkan oleh situasi apapun. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena apa, saudaraku? Mengucap syukur akan membawa pikiran kita, membawa pikiran saudara kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Mengucap syukur membawa pikiran kita untuk selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, jadi kita harus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita selalu ada ucapan syukur dalam mulut perkataan kita. Kalau di dalam duniawi saja, kita bisa ingat seseorang karena kebaikannya. Oh, bulan lalu saya dapat berkat loh, ya 5M, ember gitu kali ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan saudara dapat berkat. Lalu saudara ingat akan kebaikan orang itu. Saudara akan terus mendoakan dia. Saudara akan terus mengucap syukur. Sesuatu yang tidak pernah diduga oleh saudara yang Tuhan berikan. Tiba-tiba ada di rekening saudara, kling. Padahal saudara lagi bokeh. Ya, saudara dikirim berkat entah dari mana, nggak tahu itu Tuhan yang kirim melalui hamba-hambanya. Melalui orang-orang yang digerakkan Tuhan. Saudara terima berkat itu. Saudara bersuka cita melihat sesuatu yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah dipikir oleh saudara. Saudara dapat transfer berkat. Lalu saudara mengucap syukur. Lalu saudara ingat terus akan orang itu, akan kebaikannya. Itu sesuatu yang wajar.
Kalau saudara nggak mengucap syukur, kebangetan bah. Kalau kata saudara kita di seberang ya, kebangetan. Apalagi Tuhan yang sudah memberikan dirinya mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dia yang layak disembah, dipuji. Saudara harus mengucap syukur. Saudara cuma diberi waktu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan hari Minggu cuma 2 jam. Nggak lama-lama. Saudara sudah dikasih waktu Senin sampai dengan Sabtu mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan saudara kah? Bisnis saudara kah? Ya, usaha saudara, dagangan dan sebagainya. Tetapi pada hari yang ketujuh, hari Minggu, tanggalnya selalu merah. Off. Saudara datang kepada Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara alasan. Wah, kita kan mau jalan-jalan sama anak, cucu, mantu, ya. Kita mau pergi arisan, mau pergi inilah, itulah. Ntar aja deh, gereja gue yang jam 7 aja. Atau enggak, ntar aja deh, gue gereja yang ntar malam. Lama-lama bobok manis, saudara. Udah kelamaan. Entar, dan entar. Nanti, dan nanti, dan nanti. Saudara dikasih waktu beribadah, ada gereja yang ibadahnya berkali-kali, jam 8, jam 10, jam 12, jam 3, jam 5, jam 7 terakhir, ya. Saudara tunda sampai akhirnya minta yang jam 7. Akhirnya di jam 7, capek deh. Nggak datang, besok aja Tuhan tahu. Ya Tuhan tahu. Kalau saudara Tuhan nggak maha tahu, bukan disebut Tuhan namanya. Saudara hari Minggu diberikan waktu cuma 2 jam. Saudara nggak datang juga. Kebangetan. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan katakan, kebangetan kau. Saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu yang diberikan hanya 2 jam. Dan itu pun tidak full. Kadang-kala gereja tidak mengadakan sampai 2 jam lebih. Kadang 1 jam. Ya, karena situasi kondisi mungkin yang kemarin-kemarin masih PPKM dan sebagainya. Saudara nggak datang juga. Kalau saya jadi Tuhan, gue gamparin lo ya. Udah dikasih waktu, masih juga nggak datang juga. Saudara bisa melihat saudara kita di seberang. Betapa tekun, betapa rajin mereka mencari hadirat Tuhan. Pagi-pagi mereka sudah berteriak, ya, menyembah Tuhan. Saudara masih tidur, enak-enakan. Saudara kita di seberang beribadah sampai 5 kali. Saudara cuma 1 kali. Harinya hari Minggu cuma 2 jam gak datang juga. Di mana ucapan syukur saudara? Jadi saudara harus mengucap syukur karena ucapan syukur membawa pikiran kita kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-1. Ya. Mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Yesus baik dan setia mengasihi saudara dan saya. Dia baik, sungguh baik, amat baik. Ya. God is good all the time. Setiap hari, setiap waktu. Tidak bisa terhitung. Tidak bisa terselami oleh akal kepikiran kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Ya. Bukti kasihnya, dia relakan korbankan dirinya yang belum lama kita memperingati hari Paskah, kebangkitannya. Dia lahir, mati, dan bangkit, naik ke surga, memberikan tempat, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itu bukti kasih. Kalau Tuhan tidak kasih kepada saudara, ngapain gue capek-capek udah mati, gue nyediain tempat buat lo. Gitu ya. Lo yang gak ada apa-apanya, manusia berdosa, udah sipit, jelek, hitam, pendek pula. Ku tebus kau, dosamu ku ampuni. Kalau bukan kasih Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya. Kasih saat ini sudah tawar.
Manusia dengan egonya sendiri, ya, dengan egosiasinya sendiri dalam hal tolong menolong pun tidak seperti dulu. Ada orang jatuh di jalan, dia mau tolong, nah nanti takut. Ada orang kecelakaan di jalan, dia mau tolong, nah nanti takut. Dijadikan saksi lah, apalah dan sebagainya. Akhirnya saudara pergi. Kasih sudah tawar, ya. Lo gue kalau di Jakarta, ya, masing-masing dah. Tapi kasih Yesus tidak pernah tawar kepada saudara dan saya. Amin. Ya, dia terus kasihnya mengalir dalam hidup kita. Ya, bukti kasih Yesus mengalir terus dalam hidup kita. Ada pujian mengatakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Gak sembarangan saudara. Orang yang menciptakan pujian ini gak sembarangan. Kalau bukan Tuhan yang mengurapi orang tersebut, gak bisa. Ya, kasihnya luar biasa. Saudara bersyukur lewat pujian, saudara diteguhkan, dikuatkan, ya, mengingat kasih pengorbanan Yesus. Kalau kasih manusia, ya, ada embel-embelnya saudara, ada pamrihnya. Tetapi kasih Tuhan dia tidak pernah pamrih. Kagak ada orang yang mau berkorban, ya, seperti Tuhan Yesus. Ada pujian, kagak ada nabi yang mau berkorban sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan yang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kasihnya tulus, kuasanya dahsyat. Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat itu luar biasa. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara membuang kasih Tuhan, menolak kasih Tuhan dengan berbagai alasan, karena situasi kondisi dunia yang menghimpit saudara, saudara saya katakan orang yang rugi. Karena saudara sudah menerima surga, saudara tinggalkan surga itu karena harta, pangkat, kedudukan, ya, karena teman hidup. Saudara tinggalkan itu, saudara rugi. Diilustrasikan saudara konglomerat yang kaya raya yang memiliki mungkin sejagat raya ini. Saudara jual aset saudara untuk membeli surga. Nggak bisa saudara. Karena surga tidak diperjualbelikan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, saudara diselamatkan. Saudara dipilih Tuhan. Jadi saudara harus bersyukur, mengucap syukur. Karena Yesus baik dan setia mengasihi saudara. Dia setia setiap saat. Ya, kalau ada iklan dulu kita pernah dengar, setia setiap saat. Tetapi saat yang bagaimana? Ya, mungkin saat senang-senang dia setia. Tetapi Yesus, maupun saudara susah, senang, saudara terpuruk sekalipun, dia tetap setia menemani saudara. Yang jadi permasalahan, kadangkala kita yang merasa Tuhan itu jauh, Tuhan gak setia, ya. Udah doa bolak-balik, rajin kasih perpuluhan, ya, setiap jam mungkin saudara saat teduh. Tapi kok gue begini-gini aja gak ada perubahan. Udah deh, gue tinggalin Tuhan aja deh. Saya katakan saudara orang yang rugi besar. Yesus mau disembah atau tidak disembah oleh saudara, dia gak pernah rugi. Dia Tuhan yang rugi saudara. Ya, selanjutnya saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Di dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Karena kita sadar
bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus dan dibayar dengan harga yang mahal melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang saya katakan tadi. Jadi bukan dibayar dengan uang yang cuma-cuma atau harta yang cuma-cuma, dengan harga yang mahal melebihi dari segalanya, dan itu tidak bisa dinilai oleh uang, dan itu tidak bisa dinilai oleh harta saudara, dan itu tidak bisa dinilai pengorbanan saudara, karena saudara dan saya orang-orang yang penuh dengan dosa. Kalau bukan kasih Tuhan, tidak dihapuskan dosa itu. Tapi karena kasihnya, buktinya di atas kayu salib, dia tebus dosa saudara dan saya. Kita dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan. Ya, bukan sembarangan saudara. Tuhan tebus saudara bukan dengan yang ece-ece, kalau istilah dunia katakan. Ya, makanya kita jangan jadi anak gampangan. Kita ini anak raja, punya otoritas tinggi saudara. Kita pergunakan otoritas yang Tuhan berikan. Kalau saudara sudah dipercayakan sebagai anak, saudara nggak mengucap syukur, keterlaluan. Ya, dalam Mazmur 28 ayat 7, karena Tuhan Yesus, ya, yang membuat kita, Tuhan Yesus yang membuat saudara dan saya kuat, bisa bertahan sampai saat ini. Bukan karena obat kuat, bukan karena saudara minum multivitamin A, B, C, sampai Z. Bukan karena saudara punya opo-opo. Ya. Tetapi saudara punya Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Dia yang membuat kita kuat. Ya saudaraku. Rasa syukur adalah karunia yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur dapat menolong kita, dapat menolong saudara untuk bisa menghargai apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bahkan jika kita berada pada situasi yang sangat buruk sekalipun, rasa syukur dapat mengubah kita selalu bersuka cita, saudara. Kita tidak bisa mengelak akan keadaan saat-saat ini. Kita harus hadapi. Yaitu tadi, Roh Tuhan yang memberikan kekuatan saudara dan saya. Di balik ucapan syukur, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Ya, untuk itu janganlah jemu-jemu saudara melakukan kebaikan, karena Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kasih-Nya besar. Saudara ingat akan kasih Tuhan. Baiklah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Tapi satu hal saya mau kasih ilustrasi ya, biar saudara tidak tegang ya. Orang datang ke gereja itu bukan semakin susah, bukan semakin mukanya ditekuk. Tetapi saudara yang datang dengan berbeban berat, saudara diberikan kelepasan, kelegaan, ya. Ya, ada ilustrasi seperti ini, saudara. Ada dua orang pemuda mempunyai kuda, ya. Lalu si A ini datang kepada si B melihat, "Hai, kudamu itu bagus sekali ya. Makannya apa? Bagus, gemuk. Itu boleh nggak aku coba gitu? Kayaknya cocok nih untuk bertanding." Gitu. Si B berkata, "Kudaku makannya biasa. Ya, cuman setiap hari saya doakan. Tapi ada satu yang unik, ya. Dia hanya bisa berkata haleluya dan puji Tuhan." Gitu. "Oh, masa sih?" "Iya. Kalau kau pengen coba kuda ini, kau tepuk pantatnya. Plok. Haleluya." Jalan dia tuplak tupluk, tuplak tupluk, tuplak tupluk, ya. Saudara mau kencang lagi, cabut lagi. Haleluya. Plak tupluk, tuplak tupluk. Haleluya. Sama puji Tuhan. Jangan lupa. Oke deh, gue coba.
Nah, kata si A ini. Oke ya, gue coba ya. Ya, silakan. Haleluya, ya, jalan. Mantap. Enak nih kuda, tublak, tublak, tublak nih. Aku pengen cepet lagi. Wah, haleluya. Wah, tublak, tublak, tambah kencang. Haleluya. Ya, kublak, 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 tambah kencang. Wah, asik. Tiba-tiba di depan sana ada jurang, saudara. Dia terlalu kecepatan. Dia mau langsung ngerem itu kuda. Haleluya. Saking itu remnya pakem. Dia lupa itu ada jurang di bawahnya. Sampai dia narik napas saking deg-degan, capek ya tariknya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, dia bilang. Rupanya dia langsung nyemplung. Plung. Saudara, karena dia tahu kuda ini hanya berkata haleluya dan puji Tuhan saja. Ketika dia tarik kuda ini mau dekat jurang, haleluya. Dia tidak sadar kalau di bawahnya ada jurang. Dia katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, dia nyemplung lah di dalam jurang itu. Nah, saudara, jadilah orang Kristen. Jangan cuma tahu kata haleluya dan puji Tuhan. Ya, harus tahu semua apa yang Tuhan maksudkan, rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you all. Kalau hari Minggu itu adalah pertemuan ibadah, ya.